Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Qoyim Musaddad, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, NIM 210503110056, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan orasi singkat yang bertema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang muslim yang moderat, kita harus mengetahui apa arti dari moderat itu sendiri secara umum. Jadi, moderat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI termasuk dalam kelompok adjektiva atau kata sifat yang dimana mempunyai dua arti. Yang pertama adalah bermakna selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Yang kedua adalah berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Jadi maksud dari dua makna ini adalah orang yang mempunyai sifat moderat itu adalah orang-orang yang bisa menahan dirinya dari sifat kekerasan, yang mempunyai karakter sifat bisa menahan diri atau tidak melakukan kekerasan. Kemudian orang ini juga mampu menilai segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, dari berbagai arah. Dia tidak serta-merta mengikuti arus kanan ataupun arus kiri. Dia tidak serta-merta mengikuti arus dari blok barat ataupun blok timur, tetapi dia melihat dari sudut pandang si fulan A, dari sudut pandang si fulan B, dari sudut pandang si fulan C, kemudian ia satukan menjadi satu kesatuan, dan itulah yang akan menjadi keputusannya. Dengan kata lain, orang moderat adalah orang yang mampu memutuskan keputusannya sendiri atau bijaksana. Kemudian setelah kita memahami makna dari moderat itu sendiri, kita masuk ke dalam Islam yang moderat. Apa definisi dari Islam yang moderat? Islam moderat adalah satu karakter keislaman yang menekankan pada pemikiran dan sikap keagamaan yang nir akan kekerasan dan ekstremisme. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini, baru-baru ini, marak sekali terjadinya konflik kekerasan ataupun kasus-kasus radikalisme, terorisme yang terjadi di berbagai negara, khususnya di daerah Timur Tengah sana, yang mana itu telah membuka masyarakat dunia tentang perlunya mewujudkan perdamaian dan kerjasama melalui dialog antar agama, antar budaya, dan antar peradaban. Untuk itu, kita sebagai umat muslim bangsa Indonesia perlu mengadakan pemahaman Islam secara moderat atau wasatiyah dan toleransi terhadap perbedaan pendapat di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia guna menguatkan harmoni sosial dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta kita ini. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan misi agama Islam, karakteristik agama Islam, dan karakteristik umat Islam. Karakteristik ajaran Islam adalah agama yang sesuai dengan kemanusiaan, agama yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di dunia ini. Sedangkan karakteristik umat Islam adalah umat yang moderat, umat yang tidak mengutamakan kekerasan terhadap suku yang lain, terhadap komunitas yang lain, terhadap orang lain yang berbeda dengan dirinya, yang mampu bersifat bijaksana, mampu berpikir kritis dalam menanggapi suatu permasalahan. Itu adalah sifat dari umat Islam, karakteristik umat Islam, umat yang moderat. Di samping itu, terdapat pula ayat yang memerintahkan agar umat Islam berpihak kepada kebenaran, menegakkan keadilan dan kebaikan agar menjadi umat yang terbaik atau khairu ummah.
Karena modernisasi menekankan pada sikap, maka modernisasi ini pun berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Di negara-negara muslim, sikap moderasi itu minimal meliputi pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleransi, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Kemudian, bagaimanakah ciri-ciri generasi-generasi muda bangsa Indonesia yang punya sifat moderat? Kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus memiliki sifat moderat tentunya. Dan apa sih ciri-ciri dari pemuda yang memiliki sifat moderat? Di antaranya adalah memiliki keimanan yang benar dan mampu melaksanakan rukun Islam. Yang kedua, menjunjung tinggi akhlak mulia, identitas dan integritas seorang muslim. Yang ketiga, mengutamakan perbaikan dan kemajuan demi kemaslahatan umum. Yang keempat, mengambil jalan tengah dengan tidak melebih-lebihkan ataupun mengurangi ajaran Islam. Yang kelima, bersikap adil dan merealisasikan hak serta kewajiban secara proporsional. Dan masih ada lagi. Kemudian, bagaimanakah cara kita untuk membentuk generasi-generasi muda di Indonesia ini agar bisa menjadi generasi yang moderat, generasi muslim yang moderat? Maka jawabannya adalah satu. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita bentuk jiwa kita, kita bentuk hati kita, kita bentuk sikap kita menjadi muslim yang moderat terlebih dahulu. Kita sadarkan diri kita, sehingga ketika kita telah berhasil membentuk jiwa yang moderat di dalam diri kita, maka kita bisa menyebarkan, kita bisa mengajak kepada saudara-saudara di sekitar kita secara perlahan, secara halus untuk menjadi bagian dari generasi muslim yang moderat. Oleh karena itu kawan-kawan, mari kita bentuk diri kita, mulai dari diri sendiri kita terlebih dahulu untuk menjadi generasi muslim yang moderat, sehingga secara tidak langsung ketika kita menjadi generasi muslim yang moderat di Indonesia, kita telah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ajaran Islam, yakni menjadi muslim yang moderat. Dan secara tidak langsung dengan kita bersikap moderat terhadap lingkungan di sekitar kita, maka persatuan dan kesatuan di Indonesia ini akan semakin harmonis. Kehidupan sosial di Indonesia ini akan semakin indah, dan Indonesia akan semakin kuat dan semakin tangguh, tidak goyah terhadap gangguan atau ancaman di luar negeri. Sehingga kita bisa menjaga nama baik negara kita, menjaga nama baik agama kita, yakni agama Allah, Islam. Sekian orasi singkat dari saya. Apabila ada salah kata atau kalimat yang bertele-tele dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.